Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahfudin, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen. Dalam tayangan video kali ini, kami akan menyajikan sebuah materi koneksi antar materi, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan memahami konsep inti antara lain: 1. Disiplin positif. Kedua, memahami motivasi perilaku berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu guru yang hebat, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif bisa terlihat antara lain karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan diri sendiri yang baik serta bermanfaat lebih bagi orang lain dan sekitarnya dengan menerapkan nilai-nilai yang orang lain percaya. Motivasi perilaku manusia yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin pada peserta didik untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih kepada disiplin diri untuk mengontrol dirinya dalam menentukan sikap ataupun melakukan sesuatu hal. Dan yang ketiga, disiplin positif dilakukan agar murid dapat memahami pentingnya disiplin diri dari internal atau unsur intrinsik tanpa adanya paksaan, hukuman, bahkan penghargaan. Dari ketiga jenis motivasi perilaku manusia peserta didik, 2 diantaranya merupakan motivasi eksternal, yaitu cara penerapan disiplin pada peserta didik untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah lebih kepada disiplin untuk diri dan mengontrol dirinya dalam menentukan sikap ataupun melakukan sesuatu hal. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal, yakni disiplin positif dilakukan agar murid dapat memahami pentingnya disiplin diri dari unsur intrinsik atau internal tanpa adanya paksaan atau hukuman serta bahkan penghargaan. Hindari hukuman dan penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Seorang guru mempunyai posisi kontrol ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Bapak Ibu guru, posisi yang paling enak dan nyaman adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, memberikan kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif keberhasilan pada diri murid. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Dan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan dilaksanakan di lingkungan sekolah secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dapat menerapkan segitiga restitusi, diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan kelas sehingga akan terwujudnya atau terciptanya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara materi 1.1, 1.2, dan 1.3 terhadap budaya positif yaitu hubungannya dengan filosofi KHD. Dengan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran KHD, yakni pendidikan berpihak pada murid, menuntun berkembang lajunya perilaku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan mudah terwujud apabila guru memiliki 5 nilai, yakni berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi warga sekolah untuk membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas atau sekolah dan dijalankan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu bentuk perubahan yang diinginkan guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah atau kelas agar nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan seirama filosofis, KHD, dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami bagaimana konsep budaya positif mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, posisi kontrol guru, teori kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas hingga segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus dipahami dan diyakini serta dilakukan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang teori penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid, diantaranya adalah merusak hubungan, mematikan kreativitas, menurunkan kreativitas, dan bisa bersifat menghukum. Saat mengalami perubahan, bagaimana peran saya dalam menyelesaikan masalah yang biasa sebagai penghukum dan pemantau? Seharusnya saya sebagai manajer dan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani masalah dengan siswa yang sering emosi dan marah. Saya menggunakan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk selalu belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik yakni sudah munculnya motivasi internal dalam diri murid, yakni semangat mewujudkan nilai-nilai budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Yang harus diperbaiki adalah guru berposisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi saya sering sebagai penghukum dan pemantau. Serta yang saya rasakan adalah saya kurang punya hubungan baik dengan murid. Selalu sedih karena merasa bersalah yang selalu memberikan hukuman pada murid tertentu. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya sebagai manajer dan saya merasa nyaman dan aman bagi saya dan murid. Perbedaan terletak pada hubungan antara saya dan murid semakin baik, serta dapat mewujudkan sikap terbuka, mandiri, serta tanggung jawab pada murid. Saya dalam menangani masalah belum sepenuhnya, yakni satu tahapan saja berupa menstabilkan identitas saja. Dengan kalimat, Pak Guru dan setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan pasti
tidak sempurna. Restitusi yang saya lakukan adalah menghadirkan siswa serta memberikan kesempatan untuk bercerita tentang kejadian yang menimpa murid. Kemudian menerapkan segitiga restitusi secara rahasia. Hal yang penting dipelajari dalam mewujudkan budaya positif yakni dengan mengkolaborasikan sekolah, orang tua murid, stakeholder untuk bisa direncanakan dan dilaksanakan bersama mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, sehingga menjadikan murid terbiasa melakukan hal yang positif dan menjadi budaya positif bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam tayangan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.